Jika sejarah Kekaisaran Ottoman adalah legenda yang megah, maka Syehzade Bayezid adalah bagiannya yang paling menyentuh dan tak terselesaikan. Putra ketiga dari Sulaiman Agung dan Hurrem Sultan. Bukan ahli waris pertama, bukan kesayangan ibu, bukan pula pilihan ayah. Seorang yang terlahir di sangkar emas dinasti di mana seorang saudara hanya bisa menjadi sultan atau mayat. Kini namanya dikenal jutaan orang, namun melalui lensa serial TV dan legenda yang diromantisasi. Tampan, penuh gairah, pemberontak, tetapi sejarah tak suka skenario yang sederhana. Di balik fasad yang indah, tersembunyi drama yang jauh lebih rumit, kejam, dan bermotif politik. Ini bukan kisah tentang pangeran baik dan sultan jahat. Ini adalah tragedi klasik tentang kekuasaan, di mana tak ada yang benar, hanya ada pemenang dan yang mati. Bayezid lahir pada tahun 1525 ketika kekaisaran berada di puncak kejayaan dan ayahnya telah 10 tahun menulis ulang peta dunia. Masa kecilnya adalah Topkapi, kurungan yang mewah. Guru-guru, Kasim, intrik sebagai pengganti mainan. Di sisinya, kakaknya, Syehzade Mehmet, kesayangan ibu dan harapan ayah. Dan satu lagi, Selim, yang kelak akan menjadi sosok yang fatal. Sementara di kamar sebelah, kakak tiri, Mustafa, putra Mahidevran, pengingat hidup bahwa tahta tidak dijamin untuk siapapun. Papan catur telah terkumpul, bidak-bidak telah disusun. 20 tahun pertama hidupnya adalah kehidupan dalam bayang-bayang. Sementara Mustafa bersinar di medan perang dan Mehmet mendapatkan sanjak terbaik, Bayezid menunggu. Namun di istana Ottoman tak ada yang abadi. Takdir mengubah permainan secara drastis pada tahun 1543. Mehmet, calon pewaris tahta, meninggal karena cacar. Guncangan bagi Sulaiman dan Hurrem. Calon utama tahta tersisa 3, Mustafa, Selim, dan Bayezid. Bandul telah bergoyang, dan Bayezid dari karakter pendamping tiba-tiba menjadi salah satu pemeran utama dalam perebutan tahta Ottoman. Dia dikirim untuk memerintah sebuah sanjak di Konya dan kemudian di Amasya. Ini adalah wilayah percobaan. Disinilah seorang pangeran harus belajar memerintah, mengadili, memerintahkan. Dan disinilah pula citranya terbentuk sebagai prajurit yang berkehendak kuat, dermawan, dan pemberani. Para sejarawan mencatat, ia dicintai oleh para penyair, dipuja oleh pasukan Janisari, dan dihormati oleh rakyat. Ia karismatik, menulis puisi dengan nama samaran Syekhri, dan pandai memesona. Namun dalam politik, karisma adalah senjata bermata dua. Terutama ketika saudaramu, Selim, tidak bersinar dalam bakat, tetapi ahli bermain dalam permainan jangka panjang. Dan ayahmu, Sang Sultan, dari tahun ke tahun semakin curiga terhadap siapapun yang terlalu populer. Hari ini, kita akan mengupas setiap mitos hingga ke akar-akarnya. Apakah Bayezid adalah korban tak bersalah dari intrik Selim yang licik dan ayah yang kejam? Benarkah cinta rakyatnya merupakan faktor yang begitu signifikan? Dan yang terpenting, apa yang dikatakan tentang ini bukan dari skenario serial TV, melainkan dari halaman-halaman kering dan seringkali tanpa bias dari laporan Duta Besar Venesia, catatan sejarah Persia, dan kronik Utsmaniyah. Dan agar tidak ketinggalan kisah-kisah Utsmaniyah lainnya yang tak kalah menarik, klik subscribe dan lonceng. Karena dalam video-video berikutnya, kita akan menyelusuri arsip-arsip paling gelap kekaisaran ini. Di dalam tembok Topkapi, di mana setiap bisikan bisa menghabiskan tahta atau nyawa, pada tahun 1525 atau 1526 terdengar tangisan anak baru, bukan sekedar tangisan bayi, melainkan klaim atas kekuasaan di masa depan, Syehzade Bayezid. Tanggal kelahirannya saja sudah menjadi teka-teki pertama dalam biografinya. Sejarawan Utsmaniyah bersikeras pada satu tanggal, mata-mata Venesia melaporkan yang lain. Kekaburan ini adalah metafora yang sempurna untuk seluruh hidupnya, penuh dengan kontradiksi. Ia bukan yang pertama.
Saat kelahirannya, papan catur dinasti telah diisi oleh bidak-bidak kakaknya yang lebih tua. Mehmet, favorit yang cemerlang, harapan sang ayah. Selim, pecinta anggur dan puisi, yang ambisinya saat itu hampir tak ada yang anggap serius. Dan rival utamanya, yang tidak dipilih Bayezid sendiri. Pangeran Mustafa, putra dari sang kecantikan Circassian, Mahidevran. Mustafa adalah pahlawan rakyat, teladan Pangeran Ottoman. Sejak kecil, Bayezid ditakdirkan menjadi antitesisnya, bayangannya, dan pada akhirnya, rekan dalam permainan tragis eliminasi ini. Kurator proyek bernama Bayezid ini adalah ibunya, Hurrem Sultan, wanita yang mengubah harem dari tempat penahanan menjadi markas pribadinya. Ia tak sekedar mencintai putranya, ia berinvestasi padanya. Setiap pelajaran kaligrafi, setiap puisi yang dihafal, setiap tebasan pedang latihan adalah setoran bagi dana dinastinya. Ia menemukan guru-guru terbaik dan memahami seorang pangeran haruslah bukan hanya prajurit, tetapi juga intelektual. Bayezid menjadi muridnya yang penuh gairah dan temperamental. Dan temperamen itu meledak sejak usia muda. Sumber-sumber sejarah melukiskan gambaran anak lelaki bagai pusaran. Di usia 5 tahun, ia bisa dengan mudah mendeklamasikan puisi-puisi kompleks. Dan di usia 7, dalam serangan amarah, ia bisa mematahkan busur mahal di punggung pelayan yang dianggapnya lamban. Ia impulsif, bangga, dan mudah tersinggung. Emosinya bagai banjir musim semi menyapu segala sesuatu di jalannya. Kakaknya, Selim, sang sultan masa depan, bahkan saat itu lebih memilih politik sindiran dan jarak. Sementara Bayezid hidup dengan prinsip semua dan sekarang. Kualitas ini sekaligus mengagumkan dan menakutkan. Sulaiman dalam firman-firmannya menyebutnya anak singa. Tetapi singa, seperti diketahui, adalah binatang berbahaya dan tak terduga. Pemantapan sejati dimulai di Manisa. Usia 13-14 tahun adalah usia standar untuk dikirim ke provinsi untuk magang. Manisa adalah semacam simulator tahta. Disinilah Bayezid pertama kali merasakan nikmatnya kekuasaan yang nyata, bukan seremonial. Ia tidak sekedar duduk di istana. Ia mengadili, memeriksa pajak, secara pribadi memimpin ekspedisi hukuman terhadap suku-suku pemberontak Kizilbash. Ia membangun masjid dan air mancur, meninggalkan bukan hanya ketakutan, tetapi juga rasa terima kasih. Tahun-tahun ini menunjukkan dualitasnya. Ia bisa menjadi penguasa yang adil, patron yang dermawan, dan sejam kemudian menjadi algojo yang kejam, menghukum mati penasehat yang dianggapnya terlalu banyak bicara. Pengiringnya di Manisa adalah model mikro istana masa depan. Kasim, Yenicheri, penyair, mata-mata. Mereka semua melaporkan segala hal. Pertama kepada sang ibu di Istanbul, lalu kepada ayahnya di markas lapangan. Bayezid tumbuh di bawah pengawasan ketat. Setiap kemenangan dan kesalahannya langsung menjadi bahan analisis istana. Orang-orang Rustem Pasha, sang wazir agung dan suami kakak perempuannya Mihrimah, mengawasinya dengan sangat seksama. Aliansi ini, Hurrem, Rustem, Mihrimah, menciptakan partai yang kuat untuk mendukungnya, tetapi sekaligus membebaninya dengan kewajiban yang berat. Ia adalah taruhan mereka dalam permainan besar. Di sela-sela tugas pemerintahan, ia menulis puisi. Ia mencurahkan apa yang tak bisa diucapkan secara terbuka, kerinduan, pikiran memberontak, dahaga akan pengakuan. Puisi-puisinya penuh gairah dan kelam, dipenuhi gambaran malam, belati, dan pertarungan seorang diri. Itu adalah pelampiasan bagi seorang yang sejak kecil dipersiapkan untuk satu dari dua peran, padishah atau penuntut tahta yang mati. Menjelang akhir tahun 1540-an, proyek Shehzade Bayezid siap diluncurkan. Hasilnya adalah produk ideal namun cacat dari sistem pendidikan Ottoman. Seorang panglima perang brilian dengan percikan kegilaan puitis, pemimpin karismatik dengan amarah yang tak terkendali, putra kesayangan ibu, dan senjata potensial di tangannya. Semua komponen tragedi masa depan telah dikumpulkan dan diaduk dengan hati-hati sejak kanak-kanak. Tinggal menambahkan bahan terakhir, jurang kekecewaan ayahnya. Ayahnya, Sulaiman, adalah legenda hidup. Eropa gemetar di hadapan yang megah, para penyair memuja Kanuni, sang pembuat hukum. Namun dalam ruang privat istana, raksasa ini menjadi ayah biasa, terbelah antara kelekatan dan hukum dinasti yang kuno dan kejam.
Cinta kepada putra-putranya di hati Sulaiman terus berdialog melelahkan dengan suara dingin keharusan negara. Figura ibu, Hurrem, melemparkan bayangan panjang dan manipulatif pada kehidupan Bayezid. Dari budak Roxelana menjadi istri sah satu-satunya sang sultan. Jalan ini ia lalui bukan hanya dengan kecantikan, tetapi juga kecerdasan bagaikan baja. Bagi Bayezid, dia adalah sekaligus sumber perlindungan mutlak dan sumber tekanan yang konstan. Hurrem tidak sekedar membesarkan putranya, dia memprogram calon sultan masa depan. Jaringan pengaruhnya membelit kekaisaran, dari dapur harem hingga kantor-kantor wazir agung dan istana-istana kerajaan Eropa. Dengannya ia berkorespondensi secara pribadi. Bayezid adalah proyeknya, singa yang dibesarkan untuk tahta, seperti dicatat oleh orang-orang sejamannya. Namun dalam pengasuhan keibuan ini tersembunyi sebuah paradoks. Semakin kuat dia mendorongnya, semakin sengit perlawanan dari lawan-lawannya, dan semakin curiga pandangan sang ayah. Saudara-saudara Bayezid membentuk alam persaingannya. Sang kakak, Syehzade Mehmed, favorit pertama, anak emas kekaisaran. Kematian dininya karena cacar menjadi tragedi keluarga, tetapi bagi Bayezid, itu adalah titik balik pertama takdir yang membuka jalan menuju puncak. Kemudian Selim, saudara kandung, putra dari Hurrem yang sama, seharusnya sekutu alami. Namun logika dinasti mengubah ikatan darah menjadi prasyarat untuk perang saudara di masa depan. Selim, kelak sang pemabuk, memilih kendi-kendi anggur daripada medan pertempuran yang awalnya menjadikan pesaing yang kurang berbahaya di mata para Janisari, tetapi alat yang lebih mudah bagi kelompok-kelompok istana. Dan di Cakrawala mengintai ancaman utama, Syehzade Mustafa. Putra dari Mahidevran yang tersisihkan, panglima perang yang tampan dan berbakat, kesayangan pasukan dan rakyat. Popularitasnya bergema di Istanbul seperti lonceng peringatan yang mengisyaratkan krisis. Mustafa adalah perwujudan ideal penguasa prajurit Ottoman, teguran hidup bagi putra-putra Hurrem. Kematian Hurrem pada tahun 1558 menjadi titik tanpa jalan kembali bagi Bayazid. Dia kehilangan ahli strategi, diplomat, dan pelindung utama. Harem menjadi kosong, perisai pun lenyap. Istana, yang semasa hidup ibunya adalah ladang manuver halus, berubah menjadi arena telanjang perkelahian mati-matian dua saudara yang tersisa, Bayazid dan Selim. Sulaiman, sang patriark yang menua dan semakin penuh curiga, mengawasi perkelahian ini. Di satu tangan memegang firman pujian, dan di tangan lainnya seutas tali sutra untuk mencekik. Posisi Bayazid bagaikan posisi pemain catur brilian, namun sudah pasti kalah. Kekuatannya jelas bagi semua orang, tetapi aturan permainan sudah ditulis bukan untuk keuntungannya. Racun harem yang nantinya akan ditulis oleh para sejarawan telah meresap ke inti terdalam dinasti, dan Bayazid tidak lagi memiliki penawarnya. Namun mari kita mundur sebentar dan melihat keberhasilan militer sang Syehzade. Ujian sebenarnya menanti Bayazid dalam ekspedisi Persia ayahnya. Tahun 1548, pasukan Sulaiman, organisme baja raksasa, merayap menuju Danau Van untuk membalas kekalahan masa lalu. Bayazid bukan lagi penguasa provinsi, ia memimpin korpsnya sendiri ke medan perang, 10.000 pasukan Janisari dan Sipahi pilihan, tentara pribadinya. Ekspedisi ini adalah neraka dari jalur pegunungan, dinginnya musim dingin, dan ancaman pengkhianatan konstan dari suku-suku lokal. Disinilah di bawah tembok Van, Bayazid membuktikan bahwa kekejamannya bukan sekedar kebuasan, melainkan alat taktis. Dia memimpin sayap kanan. Ketika pasukan Persia melakukan serangan mendadak yang nekat, dia tidak hanya menangkis serangan itu, dia menghancurkannya secara metodis, menggabungkan tembakan meriam yang menghujani dengan serangan malam yang melelahkan. Ini bukan keberanian kesatria, ini adalah pekerjaan mekanik perang. Benteng pun jatuh. Dan inilah puncaknya. Sulaiman yang agung, mitos hidup, di hadapan semua orang memberikan anugerah kepada putranya. Helm emas, pujian publik, gelar singa Anatolia. Pada momen ini, Bayazid berubah dari pangeran keturunan darah menjadi pahlawan rakyat. Para prajurit melihatnya sebagai salinan mugah ayahnya, Sulaiman yang sama, yang belum menjadi sultan yang penuh curiga, melainkan seorang prajurit tak terkalahkan. Babak berikutnya. Kampanye tahun 1552-1553. Bayazid berusia 27, dan dia mendapat komando inti pasukan, pusat korps, elit dari yang elit. Di dekat Yerevan, dia melakukan apa yang lebih dihargai dalam seorang jenderal daripada strategi brilian, ketenangan di bawah tekanan.
Meriam Persia menghantam kolom penyerang, sementara dia menyusun ulang barisan, menemukan titik lemah di tembok, dan melemparkan pasukan cadangan pada momen penentu. Namun kejeniusannya tidak hanya dalam serangan. Setelah penaklukan Tabriz yang triumfannya, dia kembali dikirim ke Kutahya. Kini tempat itu bukan lagi daerah terpencil, melainkan pangkalan kunci. Dan di sini Bayazid menunjukkan wajah kedua, wajah administrator. Dia memotong jaringan hidup, mereorganisasi sistem timar, tanah militer. Dia memperkuat garnisun, membangun logistik. Ketika pemberontakan Kizilbash meletus di Tokat, tanggapannya cepat dan tak kenal ampun. 200 orang dieksekusi. Kejam? Ya. Tetapi bagi para sipahi Anatolia yang selama bertahun-tahun tewas dalam pertempuran-pertempuran ini, itu adalah bahasa yang mereka pahami. Mereka mulai melihatnya sebagai salah satu dari mereka, pewaris yang layak. Dia adalah perwujudan fisik dari kekuasaan, tinggi dengan tatapan menembus. Dalam pertempuran, ia menolak baju zirah berat, memilih mobilitas kavaleri ringan. Ia berjalan di garda terdepan. Keberanian impulsif ini berulang kali menyelamatkan situasi, namun di dalamnya tersembunyi benih petaka. Ia terbiasa menang di medan perang, di mana aturannya sederhana dan musuhnya nyata. Intrik istana, di mana musuh tak terlihat dan aturan berubah setiap jam, membutuhkan keahlian yang berbeda. Dan bayangan telah mulai menyelimuti jalannya. Kemuliaan tumbuh, namun selalu diukur dengan neraca yang lain, dengan popularitas kakaknya, Syehzade Mustafa. Setiap kemenangan Bayazid bukan sekedar kemenangan bagi kekaisaran, itu adalah langkah dalam duel senyap namun mematikan untuk mendapatkan perhatian sang ayah. Ia mencari dukungan bukan hanya dari barisan tentara, melainkan lebih dari lorong-lorong kekuasaan, dari kalangan para wazir dan favorit. Perseteruan antara Bayazid dan saudara tirinya Mustafa bermula dengan es yang sunyi, hampir tak terlihat, yang setiap tahun bertambah tebal dan lebih mengerikan. Di satu sisi, Mustafa bukan sekedar kakak. Ia adalah legenda hidup di pertengahan abad ke-16. Ia bukan hanya memerintah dari sanjaknya, ia adalah wajah, pedang, dan perisainya. Tinggi, dengan janggut tebal khas sultan, ia tampak seperti salinan muda ayahnya, Sulaiman yang agung. Rakyat dan pasukan Janisari melihat itu, dan mereka menyanyikannya di barak dan pasar. Mustafa adalah Padishah setelah Padishah. Di sisi lain ada Bayezid, putra Hurrem, sebuah produk bukan dari medan pertempuran, namun dari koridor-koridor harem dan dewan yang berlapis emas. Sanjaknya lebih dekat ke ibu kota, lebih makmur, lebih nyaman. Tapi itu adalah wilayah belakang, sementara Mustafa memegang garis depan. Dan dalam disposisi inilah tersimpan disonansi pertama yang mendasar. Mustafa mewakili keperkasaan kesatrian Utsmani yang lama. Bayezid, realitas baru yang hampir renaissance, di mana kekuasaan ditempa bukan hanya di atas pelana kuda, namun juga dalam intrik, surat-surat, dan bisikan di telinga sang padishah. Namun inti sejati konflik terletak jauh lebih dalam. Itu bertumpu pada aturan besi kode Utsmani, yang terkuat akan bertahan. Setelah kematian saudara mereka, Mehmed pada tahun 1543, Mustafa dari sudut pandang tradisi adalah yang pertama dalam antrian pewaris, sementara Bayezid bersama saudaranya Selim adalah berikutnya setelahnya. Dalam sistem seperti ini, menunggu saatmu dengan diam-diam adalah strategi bunuh diri. Seseorang harus menerima peran sebagai yang kedua abadi dengan harapan hidup yang sangat pendek setelah saudaranya naik tahta atau bertindak. Dan disinilah kekuatan ketiga yang tak terlihat namun maha kuasa ikut bermain. Harem. Ibu mereka, Hurrem Sultan, dan iparnya, Wazir Agung Rustem Pasha, memandang Mustafa yang populer dan karismatik bukan sebagai penguasa masa depan, melainkan sebagai ancaman eksistensial. Ia dipuja oleh para Janisari, dan Janisari dengan segala kesetiaan mereka adalah semacam dewan bersenjata. Dan jika Mustafa memutuskan untuk memberontak, ia memiliki pasukan dan cinta rakyat. Apa yang dimiliki Bayezid? Klika istana.
Karena itu, konflik antar saudara dengan cepat berhenti menjadi urusan mereka pribadi. Itu menjadi perang, di mana Bayezid hanyalah salah satu bendera di peta. Hurrem dalam surat-suratnya kepada Sulaiman yang terus-menerus berada dalam kampanye militer, merajut makna-makna yang rumit. Ia tidak berteriak terang-terangan, bunuh Mustafa. Ia berbisik, singaku, para Janisari telah melihat singa lain. Mereka lupa tangan siapakah yang memberi mereka makan. Ia mengubah kekuatan Mustafa, kemasyhuran militernya, menjadi kerentanannya yang utama, menjadi bukti potensi pengkhianatan. Bayezid, yang awalnya mungkin tidak berhasrat untuk pertarungan mematikan, perlahan-lahan terseret ke dalam permainan ini. Netralitas dalam perjuangan seperti ini bukanlah keamanan, melainkan penghapusan diri. Laporannya sendiri kepada ayahnya mulai memperoleh nada baru yang beracun. Bukan lagi sekedar saudara melanggar batas, tetapi saudara tidak menjalankan perintah tertinggimu dengan semangat yang sepatutnya. Ini adalah bahasa yang dipahami dengan sempurna oleh istana, ketidaktaatan. Puncak dari fase sunyi ini adalah musim semi tahun 1553. Kepulangan dari sebuah ekspedisi. Audiensi publik. Bayezid yang mahir dalam retorika memuji-muji kebijaksanaan ayahnya. Tetapi di balik layar, dalam percakapan dengan para wazir, kata-katanya tentang Mustafa tumbuh dipenuhi duri. Para sejarawan melukiskan adegan yang hampir sinematik. Kedua pangeran berada di dewan, saling bertukar pandangan yang mengungkapkan segalanya, dari penghinaan hingga penilaian yang waspada. Masing-masing melihat di dalam yang lain seorang saudara sekaligus seorang pembunuh. Dan di samping mereka, seperti sutradara yang berpengalaman, bertindak Rustem Pasha, memfabrikasi argumen paling meyakinkan pada masa itu. Bukti material. Surat-surat palsu dari Mustafa kepada Syah Persia, Tahmas pertama. Di dalamnya, janji-janji, persekutuan, rencana melawan Sultan tua. Bayezid tidak menarik tali konspirasi ini. Dia lebih menjadi saksi bisunya. Dia melihat kemana arah angin dari kamar ibunya dan kantor Wazir Agung dan memilih untuk tidak membangun bendungan. Persetujuannya bersifat pasif, tetapi dalam realitas Istana Uthmaniyah itu adalah keterlibatan. Dia membiarkan bayangan dari saudara rivalnya memanjang sedemikian rupa hingga menjadi mengancam bagi Sulaiman sendiri. Dan ketika bayangan menjadi terlalu panjang dan gelap, hanya ada satu penawarnya, matahari tengah hari dari kemurkaan sang padishah. Itulah yang terjadi di tenda dekat Eregli pada Oktober 1553. Dan disinilah paradoks dan tragedi utama Bayezid. Eksekusi Mustafa yang mungkin dia inginkan di lubuk hatinya sebagai penghapusan rival utama, baginya bukan menjadi kemenangan, melainkan awal dari akhir. Dengan menyingkirkan singa Mustafa, dia sendiri tanpa sadar mengambil tempatnya dalam pikiran curiga ayahnya yang menua. Dari predator pendukung, dia berubah menjadi ancaman utama. Bayangan yang telah disingkirkan segera bereinkarnasi untuk menelannya sendiri. Perseteruan dengan Mustafa bukanlah awal dari jalannya menuju tahta, melainkan babak pertama dari kehancurannya sendiri. Dia memenangkan pertempuran, tetapi peta medan setelah kemenangan itu menjadi begitu dipenuhi ranjau, sehingga langkah berikutnya hampir dijamin mematikan. Musim dingin 1559. Dinding-dinding istana di Istanbul tidak sekedar dingin, mereka dipenuhi ketegangan yang bisu. Di Konya, di sanjaknya, Syehzadeh Selim dengan metodis menulis surat demi surat kepada ayahnya. Tintanya adalah racun dan penanya adalah belati. Setiap pesan untuk Sultan Sulaiman adalah laporan rapi. Saudara Bayezid sedang mempersenjatai diri, mengumpulkan pengikut, menimbun kekuatan. Selim, pria perhitungan yang dingin, membuat prediksi. Dia tidak akan menyerang di musim dingin, serangan akan datang di musim semi. Dan dia menambahkan sentuhan paling penting, sang adik tercinta di ibu kota. Pendukungnya bukan hanya rakyat jelata, tetapi juga orang-orang berpengaruh dengan sorban tinggi. Ini bukan lagi perselisihan keluarga, melainkan ancaman bagi negara. Sulaiman, yang pernah menyaksikan konspirasi ayahnya sendiri, mendengar gema yang mengerikan dalam kata-kata ini.
Jawabannya kepada Selim adalah perintah untuk bertahan. Tetaplah di Konya, perkuat posisi. Dan Selim dengan restu ayahnya melakukan apa yang selalu mengalahkan cita-cita luhur. Dia membayar prajuritnya dengan sangat murah hati. Emas mengisi kantong mereka yang harus bertahan menghadapi kemungkinan serangan dari saudara. Secara paralel, Sultan mengirim surat kepada Bayezid. Teksnya adalah mahakarya diplomasi Utsmani, di mana setiap kata adalah sindiran dan di antara baris-barisnya terbentang jurang. Tidak ada kekejaman yang ditunjukkan kepadamu, tulis Sulaiman. Ini bukan penghiburan, ini adalah pengingat akan kekuasaan ayah. Tetapi Bayezid membaca kalimat-kalimat ini dan hanya melihat kemunafikan. Dia ingat nasib Mustafa, kakak terutai yang dicintai, dicekik di tenda ayahnya karena fitnah. Sekarang dia yakin Selim sedang merajut jaring fitnah yang sama. Dan ketakutan bercampur dendam mendorongnya pada langkah yang fatal. Alih-alih bersembunyi dan menunggu, di pertengahan April dia meninggalkan bentengnya di Amasya. Kesunyian penantian musim dingin meledak menjadi deru kereta berangkat. Tujuan pertamanya adalah Ankara, sebuah langkah geografis dan strategis. Kota yang berjarak sama dari kemarahan Istanbul dan pasukan Selim di Konya. Dari sini, dia sekali lagi menulis kepada ayahnya, menuntut Sanjak Kutahya yang kaya, yang diambil darinya setelah kematian Mustafa, dikembalikan. Tapi ini hanya formalitas. Di kepalanya telah matang sebuah rencana, cepat dan kejam, menghancurkan Selim dengan satu pukulan sebelum ayahnya sadar, membunuh satu-satunya saudara yang tersisa dan menjadi pewaris tanpa alternatif. Dia percaya pada kecepatan dan kejutan. Dia salah hitung. Kabaran tentang gerakannya sampai ke Dewan lebih cepat daripada pasukannya melintasi jalan-jalan Anatolia. Lalu, mekanisme lamban kekaisaran itu bergerak dengan efisiensi yang menakutkan. Sulaiman memerintahkan wazir ketiga, Sokolu Mehmet Pasha yang ambisius, memimpin Yanisari untuk bergabung dengan Selim. Mereka ditambah dengan pasukan Rumelia di bawah komando Mustafa Pasha. Ini bukan sekadar bantuan, ini adalah kehendak besi yang diutus Sultan. Negara membuat pilihannya. Tetapi Sulaiman tidak hanya menghantam dengan pedang, dia juga menghantam dengan kata yang sakral dan tak terbantahkan. Melawan putranya sendiri, dia mengerahkan para teolog. Syekhul Islam Ebu Su'ud Effendi, jenius hukum yang merumuskan undang-undang kekaisaran, kini merumuskan hukuman bagi sang pangeran. Lahirlah sebuah fatwa. Bayezid bukan lagi putra maupun pangeran. Dia adalah pemberontak yang keluar dari ketaatan kepada penguasa yang sah, perampok dan penghasut. Nyawanya kini boleh diambil tanpa dosa. Gulungan ini lebih menakutkan dari 40 meriam. Bayezid mengetahui baik tentang pasukan dan fatwa itu, menyadari tidak ada jalan kembali. Kini, dalam pertempuran mendatang, dengan saudaranya, hanya satu yang bisa bertahan. Pada akhir Mei, pasukannya yang berjumlah 30.000 orang sampai ke tembok Konya. Gambaran kekuatan berbicara jelas. Selim di balik benteng batu, pasukannya adalah kesatuan reguler, dikomandoi para pasha dan gubernur. Pasukan Bayezid adalah sebuah gelora, dikumpulkan secara tergesa-gesa dari Timariot yang setia dan sukarelawan yang percaya pada perjuangan haknya. Tanggal 30 Mei 1559, dimulailah pertempuran yang seharusnya tidak terjadi. Pasukan Bayezid bertarung dengan amarah orang-orang yang terkutuk, dengan keyakinan mereka yang membela keadilan. Mereka menerjang maju. Sedangkan pasukan Selim yang lebih bersenjata, lebih banyak dan lebih disiplin, tidak begitu banyak menyerang, melainkan menangkis serangan dengan metodis. Hasilnya ditentukan bukan oleh keberanian, melainkan oleh logistik dan perbendaharaan emas. 2 hari kemudian, semuanya berakhir. Korban di pihak pemberontak sangat besar. Bayezid menyelamatkan sisa pasukannya dalam kepanikan mundur ke Amasya. Dan di sini terjadi metamorfosis yang menghancurkan bagi setiap pemberontak. Amarah berganti menjadi kepanikan, keyakinan berubah menjadi permohonan. Ia mengirim mufti kepada ayahnya dengan pengakuan dosa.
menulis surat-surat yang merendahkan diri kepada Rustem Pasha yang maha kuasa, memohon perantaraan. Ia mencoba bermain dua permainan sekaligus, bertobat dan kembali mengumpulkan pasukan. Dualitas ini menjadi paku terakhir di peti matinya. Bagi Sulaiman, permohonan itu bukanlah penyesalan, melainkan kelemahan dan penipuan. Perintahnya singkat, tangkap. Bayezid menyadari bahwa Amasya adalah jebakan. Pada 7 Juli, hari Idul Fitri, Jumat suci setelah Ramadan, ketika seluruh pasukan Muslim seharusnya sholat, bukan mengejar, ia melakukan kesalahan strategis kedua. Ia melarikan diri. Dengan keempat putranya yang masih kecil dan ribuan pengikut setia, ia melesat ke timur, menuju perbatasan Persia, mengandalkan kecepatan. Ia menulis kepada saudarinya, Mihrimah, harapan terakhirnya, memohonnya untuk mempengaruhi ayahnya. Tetapi politik adalah mesin yang lebih sulit dihentikan daripada dijalankan. Sementara Bayezid berlari melintasi Bayburt menuju Erzurum, ia disusul oleh pasukan pendahulu Selim. Pertempuran di Cukur Sa'ad, pertempuran terakhir di tanah airnya. Setelah bertahan hidup, ia akhirnya memahami, di Kekaisaran Ottoman tidak ada lagi tempat baginya. Pada pertengahan Agustus 1559, Syehzade Bayezid, putra penguasa Abad, melintasi perbatasan dan meminta suaka kepada musuh bebuyutan, Syekh Tahmasp di Persia. Pada saat kuda kakinya menyentuh tanah Kasing, fatwa berkembang kekuatan yang tak terelakkan. Ia bukan sekedar pelarian, ia adalah seorang pengasing yang menyerahkan diri ke tangan musuh. Takdirnya berhenti menjadi drama keluarga dan menjadi masalah prestis negara. Pemberontakan telah berakhir. Dimulailah tawar-menawar panjang tentang harga kepalanya. Syah Tahmasp menyambut Bayezid bukan sebagai buronan, melainkan sebagai kartu truf dalam permainan besar. Dia mengadakan pesta yang luar biasa mewah. Jubah kehormatan, hadiah senilai 10.000 tuman, kas Persia tak pelit. Semua ini ada perhitungannya. Bayezid beserta pengikutnya yang 12.000 pedang ditempatkan hampir seperti tamu kehormatan dengan pasukannya disebar di garnisun perbatasan untuk menghabiskan musim dingin. Seolah-olah Syah mendapatkan bom diplomatik yang hidup dan bernapas. Bayezid sendiri tampaknya percaya pada sandiwara ini. Dalam surat kepada ayahnya, dia menyebut Tahmasp sebagai ayah kedua. Isyarat keputusasaan yang di Istanbul dianggap sebagai pengkhianatan tingkat tertinggi. Namun, keramahan Syah menipu seperti fatamorgana di padang pasir. Dia tak berniat berperang dengan Sulaiman demi kehormatan seorang syahzada. Sebaliknya, Tahmasp melakukan hal yang dilakukan setiap pragmatis dalam posisi sulit, mulai bernegosiasi. Dia memberi isyarat ke Istanbul bahwa akan baik jika Bayezid diberi, katakanlah Erzurum atau Baghdad, gerbang strategis yang akan segera menjadi milik Persia. Ini adalah pemerasan yang elegan. Namun Sulaiman tahu kelemahan putranya. Tentara yang mengagumi Syahid Mustafa memandang rendah Bayezid si pembelot. Perang di dua front tidak mengancam Sultan. Suasana memanas. Tahmasp, ahli intrik, mengadakan pesta untuk menenangkan tamunya. Alih-alih jamuan, perangkap. Begitu Bayezid dengan putra-putranya dan komandan setia melangkah masuk, semua ditangkap. Dari sandara berharga, Bayezid dalam sekejap berubah menjadi tawanan tak berdaya dengan jubah compang-camping dan janggut dicukur, simbol nyata dari kehancuran. Dimulailah tawar-menawar yang sinis dan kejam. Terjadi korespondensi yang layak untuk sebuah thriller. Sulaiman, sang ayah, memohon agar putranya dikembalikan ke rumah, menawarkan gunungan emas. Nadanya, seperti dicatat sejarawan, mengungkapkan secercah harapan terakhir untuk menyelamatkan nyawa si pemberontak. Namun, dia melawan sebuah tandem. Syah Tahmasp yang ingin memeras hasil maksimal dan penerus tahta Selim yang melihat saudaranya sebagai satu-satunya ancaman. Selim menjalankan negosiasi terpisah yang keras, secara terbuka membahas syarat-syarat eksekusi. Akhirnya harga ditetapkan.
1.200.000 koin emas dan benteng kunci Kars. Dan juga, yang lebih penting dari uang, surat sumpah dari Selim tentang persahabatan abadi dengan Persia ketika dia naik tahta. Delegasi Utsmaniyah dengan hadiah tak terhitung, kuda Arab berpelana emas, pedang bertatahkan rubi Badahshan, peti-peti berisi kain dan koin, tiba di Qazwin pada Juli 1562. Syah setelah menerima uang muka, memerintahkan penyerahan. Tidak ada upacara. Menurut satu versi, Bayezid dibawa ke hadapan utusan dengan pakaian lusuhnya. Mereka bertanya dingin, jika Anda adalah siapa yang Anda klaim, maka hukuman mati telah dijatuhkan pada Anda. Setelah identifikasi formal di lapangan pacuan Qazwin, hukuman dilaksanakan. Metode yang dipilih adalah yang terhormat, tanpa penumpahan darah. Pertama sang Syehzadi dicekik, kemudian satu persatu kelima putranya. Yang termuda, berusia 3 tahun, menunggu nasib yang sama di bursa. Prinsip dinasti bekerja tanpa celah. Mayat-mayat dibalsem dengan misk dibawa ke Kaisaran Utsmaniyah, tapi Istanbul menolaknya. Perintah dari Sulaiman datang, kuburkan di luar Sivas, di pinggir jalan. Bukan di makam kerajaan ibu kota, tetapi di tanah tak dikenal, jauh dari pandangan. Syah Tahmasp tidak pernah menerima semua emas yang dijanjikan dan Kars, tapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar, perdamaian di perbatasan timur selama beberapa dekade ke depan. Dan dinasti Utsmaniyah mempelajari pelajaran terakhir dari Perang Saudara. Mulai sekarang, tahta diwarisi bukan oleh yang terbaik, melainkan oleh yang tertua. Mekanisme menjadi tak berperasaan, namun dapat diprediksi. Ironinya, pada saat eksekusi Bayezid, semua pihak kalah. Sang Syehzade kehilangan nyawanya, ayahnya kehilangan seorang putra dan seorang putri, Mihrimah berkabung dan selamanya menjauh dari ayahnya. Dan kekaisaran kehilangan mungkin ahli waris terakhir yang penuh energi, yang mampu melanjutkan era penaklukan. Pemenangnya hanyalah kalkulasi dingin. Kematian Bayezid meninggalkan kehampaan di dalam wangsa Utsmaniyah yang tak bisa terisi. Ini bukan sekedar kehilangan seorang pangeran, tetapi ini adalah keruntuhan dari suatu tipe kekuasaan tertentu. Bayezid adalah yang terakhir dari sekolah lama, seorang prajurit, penyair, pemimpin karismatik yang wibawanya lahir di pelana kuda, bukan di koridor Topkapi yang penuh kelicikan. Penyingkirannya menjadi titik tanpa kembali. Setelah tahun 1561, dinasti secara pasti beralih dari era penakluk ke era administrator dan kemudian sepenuhnya ke era boneka dalam jubah sutra. Kematian Bayezid meninggalkan kehampaan di dalam wangsa Utsmaniyah yang tak bisa terisi. Ini bukan sekedar kehilangan seorang pangeran, tetapi ini adalah keruntuhan dari suatu tipe kekuasaan tertentu. Bayezid adalah yang terakhir dari sekolah lama, seorang prajurit, penyair, pemimpin karismatik yang wibawanya lahir di pelana kuda, bukan di koridor Topkapi yang penuh kelicikan. Penyingkirannya menjadi titik tanpa kembali. Setelah tahun 1561, dinasti secara pasti beralih dari era penakluk ke era administrator dan kemudian sepenuhnya ke era boneka dalam jubah sutra. Selim kedua naik tahta, tidak hanya membenarkan julukannya si pemabuk, dia menjadi perwujudan dari pergeseran sistemik. Negara yang dulu diperintah ayahnya dari tenda kampanye, kini dikelola dari divan, seringkali melampaui ke para sultan. Pertempuran Lepanto pada 1571 bukan sekedar kekalahan militer, itu adalah tamparan simbolis di hidung kekaisaran yang menunjukkan bahwa singa Utsmaniyah bisa tersandung. Korupsi yang dulu ditekan oleh kehendak besi Sulaiman berkembang subur di bawah Selim. Wazir Agung Mehmet Sokolu masih menopang kerangka kekaisaran, tetapi fondasinya telah terikis. Dinasti itu kehilangan bukan hanya seorang ahli waris, ia kehilangan jiwa kesatria yang mendorong pasukannya ke tembok wina. Lalu bagaimana dengan keluarga? Hurrem Sultan yang wafat 3 tahun sebelum putranya dihukum mati, dalam arti yang menyimpang justru menang. Darahnya melalui Selim dan cucu-cucunya mengalir dalam nadi para sultan masa depan. Tetapi kemenangan ini bagaikan kemenangan Pirik. Mekanisme intrik yang dia dan Rustem Pasha jalankan menjadi tak terkendali. Ia berubah menjadi penyakit turunan dinasti Utsmaniyah. Sistem kafes, sangkar emas bagi para syehzada, dari yang awalnya sekedar langkah pencegahan berubah menjadi inkubator neurosis dan penguasa-penguasa tanpa tekad.
Bayezid adalah salah satu yang terakhir yang memperebutkan tahta dengan pedang di tangan. Setelahnya, perjuangan berubah menjadi perebutan tahta yang berujung pada penjeratan diam-diam para pesaing dengan tali sutra di kedalaman harem. Muncullah era Kesultanan Wanita, di mana kekuasaan nyata beralih ke Valide Sultan dan Haseki, sementara sang padishah menjadi pidak di papan catur yang digerakkan oleh orang lain. Dalam ingatan rakyat, Bayezid seketika berubah menjadi martir tragis. Di kedai kopi Anatolia, balada digubah menceritakan bagaimana singa Anatolia itu gugur bukan oleh pedang yang jujur, melainkan oleh racun saudara yang licik. Ia disamakan dengan Syehzada Mustafa, korban lain dari ular-ular istana. Kultus rakyat ini merupakan bentuk protes diam-diam. Para Janisari dan rakyat jelata merindukan pangeran yang sejati, seorang pejuang, sebagai kebalikan dari Selim. Mitos ini tumbuh, dibumbui detil-detil liar. Konon Selim sendiri yang menyodorkan cawan beracun pada saudaranya. Konon Bayezid sebelum wafat mengutuk seluruh keluarganya. Sejarawan Persia menciptakan mitos mereka sendiri tentang sekutu yang mulia, hampir seperti martir bagi keyakinan Syiah. Mereka dengan sopan melupakan bahwa Bayezid adalah seorang Sunni dan hanya menganggap Safawi sebagai pelarian sementara dalam permainannya merebut tahta. Serial TV modern seperti Muhtasham Yüzyıl menyempurnakan transformasi figur sejarah ini menjadi idola romantis. Bayezid menjadi pria tampan yang impulsif, korban gairah dan intrik keluarga. Realitas, seperti biasa, lebih rumit dan lebih kejam daripada mitos. Bayezid bukanlah kesatria yang sempurna. Ia pemberani hingga nekat, berbakat sebagai panglima perang, dan halus sebagai penyair. Tetapi ia adalah diplomat dan politisi yang buruk. Pemberontakannya pada tahun 1559 adalah petualangan berisiko tinggi yang buruk perhitungan. Ia kalah bukan karena buruk, melainkan karena Selim dan para penasihatnya bermain lebih kotor dan lebih cerdas. Dalam pembantaian keluarga ini, yang bertahan bukannya yang paling layak, melainkan yang paling mampu beradaptasi dengan atmosfer istana yang penuh racun. Kesudahannya kejam dan sederhana. Eksekusi Bayezid menjadi titik di mana vektor dinasti bergeser dari ekspansi eksternal ke pencernaan internal dirinya sendiri. Luka-luka yang ditimbulkan dalam pertarungan saudara ini tidak pernah benar-benar sembuh. Luka itu bernanah, melemahkan negara dari dalam. Kekaisaran Utsmaniyah masih mengguncangkan dunia dengan keagungannya selama 2,5 abad berikutnya. Tetapi itu hanyalah inersia raksasa yang terjatuh. Semangat yang terwujud dalam sosok seperti Bayezid, militeristik, ambisius, nekat, telah secara metodis dilenyapkan dari dinasti. Yang tersisa hanyalah cangkang berlapis emas, di dalamnya halaman-halaman laporan denunsiasi berbisik dan para konspirator berbisik. Kematiannya bukanlah drama tentang satu orang. Ia adalah perumpamaan tentang bagaimana sebuah kekaisaran mulai memakan anak-anak terbaiknya hingga akhirnya tetap berada dalam kesendirian yang agung namun mematikan.